Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu struktur bahasa Indonesianya nggak ada. Tidak titik-titik kecuali. Bahasa Indonesianya Tuhan itu hanya Allah saja. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Tetapi kenapa? Karena la ilaha itu tidak ada Tuhan, tidak mengandung makna. Makanya ketika di pesantren ilmu tradisional, ketika memaknai la ilaha itu ada khobar yang muqaddar, yang diperkirakan. Jadi la ilaha al-ma'budu bil haqqi, tidak ada Tuhan yang menjadi majikan yang sesungguhnya kecuali Allah. Jadi bukan mengesahkan Tuhan sebagai Tuhan hanya satu. Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis makana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim atau film Barbie kata-kata jereng gitu dari sana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Ya, terus jadi bagaimana? Ya itulah kenapa jadi bergeser. Nah, makanya kita kembali lagi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah simbol daripada kalimat tauhid. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa masuk surga bukan dengan ucapan. Tuhan mengatakan begini, am hasibtum am tadkhulul jannata, apakah engkau menduga engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, kamu tidak bercermin kepada mereka yang telah mendahului kamu. Masatu musarra'u wa dharra'u, mereka menderita, mereka sengsara, berjuang membela kebenaran. Masa dengan ucapan masuk surga? Jangan anggap remeh kalimat ini. Rasulullah SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajahnya Allah semata. Maksudnya ikhlas, yakin dengan kalimat itu. Tidak ada lagi ketergantungan kecuali kepada Allah, tidak ada lagi tunduk, tidak ada lagi patuh, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi takut, kecuali hanya kepada Allah. Hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim, dan mereka menyatakan hadisnya sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'i
Walau anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab'a wal aradin as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, maksudnya selain Allah, dan ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Kita sering dengar, entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja, pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu, sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa qalbu, sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim, yaitu zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in saraka, senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in saraka, ya wa in zana wa in saraka. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, wes Abu Dzar kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya. Dan ini harus sampean pegang, formal napa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Nggih ngundang napa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman, nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu dakhalal jannah. Wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dijotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik, gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, medhit lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa Kanjeng Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngene? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takon Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya'malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata ini Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono jajarno. Jadi iki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku nanti tangkil Hansar, gak ngono Gus. Umar dari sahabat kok wani Nabi ini, cangkemmu. Umar ya sahabat, tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir am niku. Ya Umar sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertua kan mantu biasa. Gus aku mau gawe guyon, aku yo gawe guyon. Dari sahabat kok wani Kanjeng Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut. Fasal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dadi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih.
Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad, gini ku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoke mangkola la ilaha iku haramahu alam, nah gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yattaqilu. Aja umum nongko wong terus lampati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mata kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora digo pidato, paham gitu. Lha ben sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Saat tuman mergo wedi dosa kitmanul. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira nyeritakno hadis iki ngenteni meh mati, paham gitu. Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Wong dene dhewe ya ngutip. Sing rungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah cocok gak paham. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomasi Umar, fakal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Tidak usah ngedikani begitu, mari enak-enakan. Tidak usah ngamal, mergo mentang-mentang wis qala la ilaha illallah. Ya itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi. Yaitu kalau sudah mau mati, baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman Edan ini juga modal bidah. Mulane kadang iki bener riwayat zaman akhiru kasirun kutoba qalilun ulama. Sing tukang pidato akeh, ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Dino kok pidato ping iku lek mutolaah aku kapan? Gua boten ate pengajian teko. Mbok tampa kula ngundang pengajian iki boten ate. Omong terkenal. Boten ate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nate ngaji kula, mesti kula nuwun tenan. Ampun tenan. Nggih tujuan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang yang tak omongi, kuwi ujung gambar ulama kan pidato. Tapi ini ku kersane wonten ulama sing pidato dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar amen. Iku pidato ben pidato amen ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqal lihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman karena takut kitmanul ilmi meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mangko la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan tapi sempurna termasuk pertimbangan fakholihim ya'mal. Terus nomor 2 saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat.
Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya Kalijaga mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa Kalijaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad sampeyan kuntek. Ora ana sing dirita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampeyan dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sampeyan. Mikir kali itu. Orang bolak-balik kali Joko itu mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang mulang gak sabar mengira menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning penge. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Akhirnya apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti ilmu warai ya bener. Lah kula boten. Zaman bejo lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam, wong ora tau muka safar ora jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu napa aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, itu namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini yang jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin. Akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan ora butuh ragu. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dak ono kerja dasinan, ono nggo proposal lan ruwet to roh melok. Paham itu? Kita di roh itu napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngaku ra butuh mangan, ya ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.